sebelum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Perjalanan hidup Raja Gusar dan Raja Sitempang II. Ya teman, si Raja Gusar dan adiknya Panjabat di masa kanak-kanaknya tinggal di sebuah desa kecil yang bernama Lumban Sijabat, Ambarita, Pulau Samosir yang merupakan tanah leluhurnya. Ayahnya bernama Opu Pansur Nabolon dan ibunya Boru Ambarita yang biasa juga disebut Tuan Leam. Opu Pansur Nabolon adalah abang dari Ompu Homban Nabolon. Ayah mereka adalah Raja Sijabat atau cucu dari Toga Sijabat, Opu Boru Pandiangan dan cicit dari Guru Sojoloan, Guru Sitindion, Guru Sohalwasan Boru Lumban Gaol yang merupakan generasi kelima Datu Parnggonggo. Ya teman, konon ceritanya di desa kelahiran si Raja Gusar Lumban Sijabat akan diselenggarakan Horjabius, sebuah pesta adat yang terbesar dalam budaya suku Batak. Pesta akbar tersebut dimeriahkan dengan menabuh gondang sabagunan serta pagelaran tortor dan embas. Ya, 7 ekor kerbau disembelih untuk lauk pauk para undangan. Dalam perhelatan adat ini teman, Opu Pansur Nabolon mendapat tugas sebagai juru bagi jambar yang dilakukan dari atas sebuah pansa-pansa. Pada saat itu, Boru Ambarita istri Opu Pansur Nabolon sedang mengidam dan ingin sekali makan jeroan hati kerbau. Kemudian ia menyuruh si Raja Gusar, anak sulungnya, untuk menemui ayahnya untuk meminta beberapa kerat hati kerbau yang akan dibagikan kepada para kerabat dan tetamu lainnya. Tetapi apa yang terjadi teman? Ayahnya tidak mengabulkan permintaan istrinya. Ia malah membentak si Raja Gusar sambil melemparkan seonggok ampas perut kerbau itu ke dalam bakul yang sedang ditadahkannya. Senang benar hati si Raja Gusar karena merasa permintaan ibunya sudah dikabulkan oleh ayahnya. Sesampainya di rumah, bukan main sedihnya hati Boru Ambarita teman. Ketika mengetahui isi bakul yang diberikan si Raja Gusar, hatinya terasa ditusuk-tusuk sembilu. Atas perlakuan suami yang dihormatinya itu, jantung si Raja Gusar juga berdegup kencang. Dia tersentak kaget. Katanya dalam hatinya, "Apa yang harus kulakukan atas perbuatan ayahku yang melecehkan ibuku ini?" Demikianlah kegalauan yang menggayuti diri si Raja Gusar. Konon ceritanya, Horjabius itu akan dilaksanakan 7 hari 7 malam lamanya teman. Setiap hari seekor kerbau disembelih untuk lauk para tamu. Setelah kerbau disembelih, biasanya dibiarkan dulu semalaman sebelum dibedah. Katanya, setelah dimasak, dagingnya akan lebih enak dan empuk. Pada malam berikutnya, si Raja Gusar tampak mengendap-endap. Ia mendekati sosok seekor kerbau yang baru disembelih pada siang harinya. Kerbau itu tampak merebah di tengah halaman balairung. Dengan gerakan gesit, si Raja Gusar menghunus goloknya, lalu membelek perut kerbau itu teman. Lalu ia mengobok-obok ususnya hingga terburai. Ya, pemuda setengah baya itu menyayat beberapa kerat hati hewan itu untuk ibunya yang sedang hamil. Sebagian dari usus besarnya dicampakkannya jauh-jauh. Separuhnya lagi dicabik-cabik, lalu disangkut-sangkutkannya di depan gerbang desa termasuk pada pintu rumah bolon para tetua adat. Dalam hatinya berkata, "Biar tahu rasa." Gerutu si Raja Gusar geram. Kenekatan si Raja Gusar membuat hati Boru Ambarita takut dan cemas. Ia sangat terperanjat teman. Nekat betul anakku si Raja Gusar ini.
hukum adat pasti akan menimpa anak sulungku ini. Ia akan dirajam atau dibenamkan hidup-hidup ke dasar danau. Pikirnya teman. Boru Ambarita bergegas lalu mengajak kedua anaknya Lintun. Malam itu juga mereka meninggalkan desa Ambarita. Besok paginya, penduduk desa Ambarita heboh. Para tetua adat termasuk Opu Pansurna Bolon kelimpungan karena kerbau untuk lauk pauk pada hari itu sudah terburai perutnya. Setelah mengetahui bahwa peristiwa aib itu adalah ulah si Raja Gusar, penduduk desa segera mengejarnya teman. Singkat cerita, dalam pelarian si Raja Gusar beserta ibu dan adiknya, mereka tiba di sebuah kampung kecil yang bernama Jagar-Jagar. Pengejaran terus berlangsung. Si Raja Gusar bersembunyi di bawah rumpun pohon sanggar, sedangkan ibunya dan panjabat ngumpet di bawah pohon sanduduk. Tidak beberapa lama kemudian, kebetulan ada burung tekukur atau anduhur sedang bertengker di atas sanggar itu. Aneh, ada pula tulik hinggap dan bercengkrama di atas ranting sanduduk tempat persembunyian Boru Ambarita dan panjabat. Tidak mungkin. Aku tidak yakin ada orang yang bersembunyi di bawah sanggar dan sanduduk itu. Begitulah sangkan rombongan pengejar itu. Berkat kehadiran kedua burung kecil itu, Boru Ambarita dan kedua anaknya terlepas dari malapetaka. Sejak itu teman, ibunda si Raja Gusar berpesan kepada kedua anaknya agar keturunan mereka kelak tidak boleh menganiaya atau memakan kedua jenis burung itu. Hari berganti hari, si Raja Gusar beserta ibu dan adiknya melanjutkan pengembaraan mereka. Sungguh, perjalanan yang sangat melelahkan. Beberapa lembah, ngarai curam, bukit-bukit tandus, dan pinggiran danau telah mereka rambah hingga tiba di desa Saloan, negeri Buhit. Disitulah mereka bertemu dan tinggal di rumah Bolon Raja Malaupase. Setelah tiba waktunya, Boru Ambarita melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sida Boltok. Ya, sebuah nama yang bersejarah karena bayi yang baru lahir itu masih dalam kandungan atau boltok ketika Boru Ambarita bersama kedua anaknya bingkas atau keluar dari tanah leluhurnya. Tahun berganti tahun, musim berganti musim, si Raja Gusar dikenal sebagai orang yang rajin bekerja dan baik hatinya. Sebagai titisan darah Datu Pargonggo, kakek moyangnya, ia juga lihai bermain silat dan memainkan ambalang, hasapi, dan seruling. Bukan hanya itu teman, ia juga terkenal si pengail mujur yang sering memancing ikan di tepian Danau Toba di sekitar negeri Buhit dan Batu Gajah. Sebagai anak gaul yang disegani banyak orang, namanya pun tersohor di berbagai desa. Pada masa itu di desa Pangururan, ada dua kakak beradik keturunan Raja Panungkunan atau si Tanggang Bau, yaitu Raja Sitempang II dan Raja Tinita. Semula mereka hidup rukun, tetapi pada suatu hari terjadi perselisihan keluarga antara kedua kakak beradik itu teman. Akhirnya, Raja Tinita hijrah ke Huta Tinggi lalu menetap di negeri Buhit. Sepeninggal Raja Tinita, ada seorang dari marga lain yang ingin menamban atau menguasai perkampungan Raja Sitempang. Nyali Raja Sitempang II berkerut, apalagi akan menghadapi hulu balang andalan raja itu yang bertubuh tegap dan garang. Sebagai sesama keturunan Raja Nyai Ambaton, Raja Sitempang meminta tolong kepada si Raja Gusar yang terkenal fasih bertutur sapa, pemberani, dan punya ilmu hadatuon atau tenaga batin. Berkat ketangkasan si Raja Gusar, hulu balang andalan raja yang serakah itu termasuk para pengiringnya akhirnya bertekuk lutut. Sebagai tanda ucapan syukur dan balas jasa atas pertolongan si Raja Gusar, Raja Sitempang II menabalkannya sebagai anggota keluarga besar Raja Sitempang II.
Ia juga menghibahkan beberapa bidang golat atau tanah lahan kepada anak sulung Opu Pansur itu teman. Ketika itulah teman, Raja Sitempang Marpadan atau berikrar, lalu katanya kepada si Raja Gusar, Si tanggang bau mahami, basi tanggang gusar mahamu anggia, sisada anak sisada boru mahita, sisada lasni rohanang arsape, jala sada pertortoran sisada adat. Boru Ambarita merasa terharu dan bangga atas kebaikan hati Raja Sitempang. Ya, ia memperlakukan buah hatinya itu sebagai anggota keluarga besar Raja Sitempang. Lalu ibunda Raja Gusar berpesan kepada anaknya itu teman. Ingatlah anakku, selama engkau bermukim di desa Pangururan, engkau dan anak keturunanmu adalah si Tanggang Gusar. Akan tetapi, jika sekali waktu engkau pulang ke tanah leluhurmu, ingat bahwa engkau dan anak cucumu adalah keturunan Opu Pansur Nabolon. Kakekmu adalah Raja Sijabat. Nah teman, itu tadi adalah perjalanan hidup Raja Gusar dan Raja Sitempang II. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.